Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf agak molor karena ada sedikit miskomunikasi sedikit. Ada apa? Intinya adalah hari ini saya sampaikan perjanjian perdamaian, kesepakatan perdamaian. Nanti saya bacakan pelan-pelan. Saya harus membacakan ini supaya bisa dimengerti. Karena begitu surat perjanjian perdamaian ini sudah kita sepakati dan tanda tangani, maka perjanjian ini akan melekat dan menjadi kewajiban masing-masing para pihak dengan segala konsekuensinya. Kita sudah duduk di sini, kita tidak perlu membicarakan yang sudah berlalu. Karena kalau kita membicarakan yang sudah berlalu, masing-masing pihak akan mencari pembenar sendiri-sendiri. Itu yang sangat tidak kami harapkan. Menuju proses perdamaian ini, kami selaku kuasa hukum dari keluarganya Bu Kari, Bu Kasiatin sudah berkomunikasi dengan pihak dari Bu Nini. Juga sudah berkomunikasi dengan Pak Yosi selaku notaris. Jadi ini Pak Yosi notaris, suaminya Bu Nini, beliau staf dari notaris. Kita tidak ngomong flashback ke belakang masalah yang lain. Yang penting ini penyelesaiannya bagaimana, ini perdamaiannya dalam bentuk apa, konsekuensinya bagaimana, itu yang akan kami sampaikan. Yang pertama, nanti yang bertanda tangan dalam perdamaian ini ada 4 orang. Yang pertama Saudara Karina Anggitawati, yang kedua Nini Pujiati, yang ketiga Bu Kasiatin, yang keempat Pak Sudarsono. Kenapa 4 orang ini? Satu, pihak pertama Saudara Karina itu mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan kepada Bu Nini Pujiati. Yang kedua, kenapa Bu Kasiatin? Karena sertifikat yang sudah beralih nama adalah sertifikat awal atas nama Bu Kasiatin. Yang ketiga, kenapa kami menghadirkan Pak Sudarsono? Yang pertama, beliau nanti mewakili Bu Nini dan beliau mewakili dirinya sendiri karena sertifikat sudah beralih nama atas nama Pak Sudarsono. Kami, saya selaku kuasa hukum dan Pak Yosi selaku notaris nanti mengetahui sebagai saksi adanya perjanjian ini. Nah, dalam perjanjian ini garis besarnya kami sampaikan, begitu perjanjian ini sudah kita sepakati tangani, kembali para pihak tidak akan melakukan tuntutan hukum di kemudian hari sepanjang perjanjian ini kita laksanakan secara konsisten dan konsekuen. Perjanjiannya ada di sana, nanti kami bacakan. Yang pertama garis besar bahwa setelah tanda tangan perjanjian ini, Bu Karina akan menyelesaikan kewajibannya atau membayar sejumlah 25 juta dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 5, tapi untuk perjanjian awal ini akan dilakukan hari Senin atau Selasa. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya melalui saya kuasa hukumnya nanti mentransfer kepada Bu Nini, kemudian bukti pembayarannya nanti kami serahkan ke Pak Yosi notaris. Begitu pembayaran 25 juta dilakukan, maka Pak Sudarsono nanti akan menyerahkan sertifikat dan AJB yang sudah beralih ke Pak Yosi. Jadi nanti sertifikat diamankan, dititipkan kepada Pak Yosi. Kemudian nanti pada pertengahan angsuran, katakanlah ini saya angsuran 10 kali, angsuran kelima kalau nilainya 70 juta, angsuran di 35 juta, maka nanti kewajiban dari Pak Notaris langsung balik nama menjadi atas nama kembali Bu Kasiatin pada angsuran kelima atau setelah angsuran mencapai nilai 50%, seperti itu. Sudah tidak ada beban yang lain, itu saja. Kemudian dalam proses ini mengenai nilai-nilai kenapa kami ambil 70, itu juga sudah kesepakatan kami dengan Bu Nini. Kalau kami nanti bertahan tidak akan ada titik temu. Karin ngomong 69 juta sekian, Bu Nini ngomong 70 sekian, tidak ada titik temu. Kita ambil namanya perdamaian, berarti harus ada pihak yang berbesar hati untuk mengalah. Kalau bertahan tidak bisa saya
dia punya hutang 70 sekian. Nah, si Karin ngomong, enggak Pak, saya terima duitnya 60 sekian, enggak ada yang temu. Nah itu sudah kami sepakati, ada yang temu di angka 70 juta. Kami bacakan perjanjiannya. Perjanjian perdamaian nomor 001 dan seterusnya. Bahwa pada hari ini Sabtu 29 Januari 2021 bertempat di kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBHAR DPC PD Perjuangan Kabupaten Malang, Jalan Mojosari, Ngadi Langkung, Kecamatan Kepati Kabupaten Malang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Karina Anditawati, tempat tanggal lahir Malang 27 April 96, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan kawin, keluarga negara Indonesia, pekerjaan rumah tangga, alamat rumah Dusun Karangtengah RT 017 RW 05 Desa Gelanggang, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, nomor KTP 350719 dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nini Pujiati, tempat tanggal lahir Malang, umur 40 tahun, perempuan, Islam, kawin Indonesia, wira swasta, alamat rumah Jalan Pelabuhan Tanjung Emas, nomor KTP 33 sekian. Dalam hal ini diwakili oleh suami sekaligus sebagai para pihak atau pihak keempat. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. 3. Bu Kasiatin Malang 54, umur 66 tahun, perempuan, agama Islam, cerai mati Indonesia, ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, alamat rumah Jalan Pamotan Desa Gelanggang, Pakisaji, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga. 4. Sudarsono Malang tahun 78, usia 43, laki-laki Islam, Indonesia, karyawan swasta, Jalan Pelabuhan Tanjung Emas, Bakalan Kerajaan Sukun, Kota Malang. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai para pihak dan mewakili istri yang juga sebagai para pihak. Selanjutnya disebut sebagai pihak keempat. Secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Dengan ini terlebih dahulu para pihak menerangkan bahwa pihak pertama adalah pihak yang mempunyai tanggungan berupa hutang terhadap pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua adalah Bu Nini sebesar 70 juta rupiah. 2. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang mempunyai piutang pada pihak pertama sebesar 70 juta. 3. Bahwa pihak ketiga adalah pemilik awal atas bidang tanah pekarangan yang berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan sertifikat hak milik nomor 1060 atas nama Kasiatin, luas 202 meter persegi, lokasi RT 22 RW 06 Desa Gelanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. 4. Bahwa pihak pertama memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kedua dan keempat dan mengaku adalah pemilik berikutnya atas sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat nomor 1060 atas nama Kasiatin, luas 202 Kabupaten Malang yang diperoleh melalui transaksi jual beli di bawah tangan dengan pihak ketiga. 5. Bahwa pihak keempat adalah pemilik berikutnya atas bidang pekarangan, tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, sertifikat hak milik nomor 1060 atas nama Darsono, luas 202 Desa Gelanggang, Pakisaji, dengan peralihan hak melalui proses transaksi jual beli dan penerbitan akte jual beli antara pihak ketiga dengan pihak keempat yang dibuat oleh Yosi Setiawan SHMKN, Notaris, Jalan Mulia Agung, Jete Sidau, Kabupaten Malang, sebagai bentuk pembayaran hutang-hutang antara pihak pertama dan pihak kedua dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris dan pihak ketiga yang ternyata tidak mengetahui duduk persoalannya sebelumnya dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. 6. Bahwa hutang-hutang antara pihak pertama dan pihak kedua dan transaksi jual beli antara pihak ketiga dan pihak keempat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan akan diselesaikan secara bersamaan dalam perjanjian ini. Dengan ini para pihak sepakat akan menyelesaikan hutang piutang antara pihak pertama dan dengan pihak kedua yang berakibat pada transaksi jual beli antara pihak ketiga dan pihak keempat secara perdamaian
bersamaan kekeluargaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1. Bahwa pihak pertama menyatakan sanggup untuk mengembalikan membayar hutang pada pihak kedua secara mengangsur sebanyak maksimal 10 kali. 2. Bahwa pembayaran atau angsuran pertama akan dibayarkan sebesar 25 juta rupiah yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2020 melalui transfer ke rekening pihak kedua. 3. Bahwa setelah bukti pembayaran atau angsuran pertama dilakukan, maka pihak keempat akan menitipkan sertifikat hak milik kepada Pak Yosi Setiawan, notaris yang berada di Ngawi, sebagai jaminan dan bukti itikat baik serta untuk diproses lebih lanjut. 3. Bahwa pembayaran atau angsuran berikutnya masing-masing akan dibayarkan setiap awal bulan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berjalan dengan angsuran sebesar 5 juta rupiah melalui transfer ke rekening pihak kedua. Jadi di nomor 4 ini, kalau ulangi ini ada 8 poin. Yang pertama, angsurannya 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena pihak Karin ketika melakukan hutang piutang dengan Bu Nini juga tidak seketika. Kemudian yang kedua, bahwa nanti setelah pembayaran pertama 25 juta pada hari Senin, maka Pak Darsono akan menyerahkan sertifikatnya untuk dititipkan kepada Pak Yosi Setiawan. Kemudian setiap bulan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, pihak pertama dalam hal ini Karin mempunyai kewajiban untuk mengangsur sebesar 5 juta rupiah kepada pihak kedua dalam hal ini Bu Nini. Angsurannya saya yang membayarkan, transfer ke rekeningnya Bu Nini. Bukti transfernya saya tembuskan kepada Pak Yosi, bahwa bukti pembayaran akan dikirim kepada pihak kedua dan Pak Yosi yang ditunjuk oleh para pihak. Nomor 6, bahwa pada angsuran kelima para pihak sepakat untuk memproses kembali status kepemilikan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 1060 luas 202 meter persegi, lokasi RT 22 RW 6 Desa Ngelanggang Pakai Saji, dari atas nama pihak keempat dalam hal ini Pak Darsono menjadi kembali atas nama pihak ketiga atau Bu Kasiating melalui pengurusannya Pak Yosi Setiawan selaku notaris. Jadi nanti pada angsuran kelima atau mencapai 50%, maka tanpa menunggu angsuran ke-6 dan seterusnya, angsuran tetap berjalan, sertifikat langsung dibalik namakan kembali atas nama Bu Kasiatin. Bahwa segala biaya yang timbul akibat peralihan hak atas sertifikat hak milik akan diselesaikan secara gratis oleh Pak Yosi, kecuali pajak gratis, jadi nggak ada biaya balik nama ya Pak Yosi ya. Jadi supaya AJB-nya nanti dari Pak Darsono ke Bu Kasiatin, peralihan balik nama sertifikat menjadi atas nama Bu Kasiatin itu digratiskan oleh Pak Yosi. Bahwa apabila belum sampai angsuran ke-10, pihak pertama dalam hal ini si Karin mendapatkan uang, maka pihak pertama akan melunasi membayar pada pihak kedua dan akan diproses peralihannya. Jadi misalkan belum sampai 50%, keluarga besar bisa mencari uang untuk menutup kewajibannya kepada Pak Darsono, maka seketika itu proses peralihan sertifikat bisa dilakukan. Jadi ya kita berharap nggak sampai 10 kali, tapi kalaupun angsuran kedua, ketiga, kemudian ada duit, ini Pak ada duit supaya ringan angsurannya, bisa, boleh, itu ya. Yang ke-9, bahwa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah kewajiban dan tanggung jawab para pihak
terselesaikan. Hari ini kita sepakat kita tangani, maka perjanjian ini mengikat dan berakhir setelah satu pelunasan hutang piutang antara pihak pertama dan kedua. Artinya tanggungan si Karin sudah selesai kepada Bu ini. Kedua, peralihan kembali atau perubahan nama dan penyerahan sertifikat dari pihak keempat kepada pihak ketiga. Jadi perjanjian ini selesai, hutangnya Karin selesai kepada Bu Nini. Kami mewakili kuasa hukum dari pihak sini sudah menerima sertifikat dari Pak Yosi. Hari Senin kita bayarkan kepada Bu Nini. Nanti hari Senin atau hari Selasa saya ke kantornya Pak Yosi untuk menyaksikan penyerahan sertifikat dari Pak Darsono kepada Pak Yosi. Jadi setelah saya mengangsur kepada Bu Nini, maka sertifikatnya diserahkan kepada Pak Yosi dan saya menyaksikan penyerahannya. Seperti itu. Bahwa ini yang terakhir nomor 10, bahwa selama proses perdamaian ini berjalan, para pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berakibat hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. Demikian perjanjian ini dibuat, ditandatangani di atas materi yang cukup serta mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Malam 29 Januari 2021. Ini poin 10 saya sampaikan. Ketika ini sepakat, mari kita sama-sama dengan itikat baik untuk mentaati isi perjanjiannya supaya tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari, baik masalah hukum pidana, masalah hukum perdata maupun masalah hukum yang lain. Kemudian kenapa kok kami hadirkan anak-anak dari Bu Kasiatin? Ini saya kasih gambaran saja. Karena sertifikat tersebut atas nama Bu Kasiatin. Bu Kasiatin punya anak selain ibunya Karin Bu Jarwati, bahwa bapak ini adalah ahli waris dari Bu Kasiatin, sehingga harus mengetahui bahwa telah terjadi proses seperti ini dan berakhir seperti ini. Sudah tidak ada tuntutan di kemudian hari. Kalau tidak kami sampaikan terbuka, sebenarnya kalau kita ngomong ke belakang bahwa bapak punya hak menuntut, tapi masalah tidak selesai. Jadi pertanyaan tadi malam telepon dari Bu Yunita. Ya Bu Narko ya, namanya Pak Narko, Bu Narko. Seperti itu saya jelaskan, sudah jelas Bu ya. Jadi kenapa? Waktu telepon juga tersambung dengan Aceh, juga dengan kakak. Kita kan waktu kemarin itu luar biasa. Dari depan ya Kak, silakan satu ya. Kenapa kok harus hadir Bapak? Bahwa Bapak ini Bu Kasiatin adalah ahli waris nantinya. Sekarang pun sama ahli waris karena Bapak kan sudah tidak ada. Nah, harus mengetahui permasalahan seperti ini. Nanti kalau ini sudah selesai atas nama Bu Kasiatin, monggo sudah urusan keluarga. Mau penyelesaian bagaimana, mau dijual dibagi, itu sudah urusan berbeda. Yang penting ini sudah selesai. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sing dereng jelas monggo jenengan tanglet, sing dereng paham monggo jenengan tanglet. Sing penting nek iki sampun matur pun pun selesai, betul-betul gereneng-gerenengan, betul usah ngungkap ke belakang ini monggo tidak ada sudah bahasa itu. Sing penting adalah nek tanggal 1 tanggal tambah 5 wis kula pun nyepeng arto gangsal juta supaya saya bisa membayarkan tanggungannya Karin kepada Bu Nini, supaya sertifikatnya Bu Kasiatin segera kembali kepada Bu Kasiatin. Gitu saja. Oke? Sing kira jelas monggo. Lek jelas perlu tangan-tangan dari pihak ini sama jelas. Ngaten itu Pak ya? Iya. Nah ini nanti kami sama Pak, ini nanti saya kasih materi dipegang para pihak. Jadi dari pihak sini kita pegangin satu, dari pihak Pak Darsono kami pegang satu, saya satu, Pak Notaris satu, yang satu saya taruh di desa. Nah, nanti saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa, tanda tangani supaya secara moral Pak Kepala Desa juga punya kewajiban ngelingno. Kalau kita kali yang ini, tolong saling mengingatkan, kita saling mengingatkan. Kadang uang itu bisa melupakan gitu, jadi harus saling diingatkan. Kalau sudah jelas, kita tangani, kita tempel dulu. Terus.
Sing kira-kira buat nopo-nopo jenengan tanglet Bu, Pak. Saya tambahkan sedikit ini. Saya baru ketemu Bupati Yakin dan para ahli warisnya. Monggo sama nanti saya. Sedikit saya jelaskan bahwa nanti ketika angsuran kelima, mungkin nanti kita berkumpul di mana? Di sini apa di kantor saya? Di sini saja Pak. Angsuran kelima nanti berkumpul di sini sesuai disepakati itu, maka saya nyuwun tapak atau cap jempolnya Bu Kasyatin sama Pak Darsono untuk proses AJB, dan karena karena dibayarkan secara angsur, maka akan kami bikinkan dulu pengikatan jual beli dan kuasa jual yang semuanya nanti akan kami tahan dulu di kantor sampai dengan selesainya kewajiban-kewajiban para pihak di sini. Pelunasan gitu. Kemudian untuk nilai jual belinya masih kami usahakan sama seperti jual beli yang kemarin. Jadi nantinya nilai pajaknya juga sama seperti yang kemarin, ya, kecuali dibalik yang pihak pembeli, yang pajak kemarin bayaran pihak penjual kan jadi kewajibannya pembeli, dan yang kemarin pembeli akan membayar porsinya sebagai pihak penjual untuk pengalihan ini. Untuk jangka waktu pengurusannya, mengapa kok diambil ke angsuran kelima? Karena untuk balik nama, pengurusan AJB dan balik nama tidak bisa serta-merta 1-2 hari. Kita butuh bulan. Jadi harapan kami ketika kewajiban selesai, sertifikat pun akan selesai. Jadi sekaligus masalah ini akan bisa selesai semua dan langsung bisa diserah terimakan pada Bu Kasyatin lagi, gitu. Dan yang di pihak Pak Darsono, segala nilai kewajiban yang harus diterima Pak Darsono juga sudah klop. Wonten sing kira jelas diterangkan kali Pak Yosi wau dados benjing Pak Bu, lek pun angsurane karing pun angsal separuh, kumpul malih butuh tapak astone Bu Kasyatin. Damel nopo? Damel balik nama malih dan atas nama Bu Kasyatin, sertifikate ngaten lho. Nggih, ngaten nggih. Tapi kok ketika pertengahan perjalanan angsuran itu ada rezeki mau diselesaikan, itu lebih baik. Monggo. Misale asal oleh 3 wulan tiba-tiba itu rezeki wis Pak Gus, wis tak lunasane cek tang beres urusane, ya alhamdulillah, ndak usah nunggu berbulan-bulan. Ya mugi-mugi sehat sedaya nyambut damel lancar, rezekine lancar. Termawon pun. Yang penting pun kita ndak usah mengungkit-ungkit yang lalu, ndak usah saling menyalahkan. Ini sebagai pembelajaran. Bagi siapa? Ya bagi semuanya. Saya tidak harus menyalahkan si A si B. Ndak, ini pembelajaran bagi semuanya. Supaya kedepannya dalam hal apapun ya, dari pengalaman ini kita bisa menarik hikmahnya, positifnya seperti apa. Itu saja. Ini yang sudah dimakai, silakan ditandatangani. Soalnya ada 5 rangkap. Materi tidak sendiri. Iya, Bu Kasyatin sakit tanda tangan. Cap jempol, ada. Oh, Pak Notaris biasanya selalu siap. Cukup berapa kali? Karin sama kenakan materai. Ini ke sini ya.
Bisa yang kedua. Ini dapat ini. Pilihan. Pematangan bersama. Belum. Sudah. Dan kemarin saya sempat langsung di kantor langsung katanya WA itu legusnya Di sini pengaduannya. Kena bawa kertasnya, bawa kertasnya. Nah, kantor itu kan bukti pembayaran kertas ya. Iya. Kena kertasnya. Sini. Enggak di tengah-tengah. Sini. Ya, di tengah-tengah. Tuh. apa kan itu waduh jadi buktinya sekarang negara mengeluarkan Sekarang Bu Kasiatin. faktanya belum dicetak. Pak ada. Halo? Oh, terus KPK karena sudah semua. Ada. Oh ya, dokumentasi apa sih? Sama BPK ini berarti. Mas Budi, nanti kalau yang tanda yang 4 tadi, yang meternya 4, bukan saja nanti apa cap jempolnya separuh di materai separuh di Di kertasnya, di kertas. Jempol. Pak, itu Pak, tolong Pak. Aku mau begitu. Kalau mau jadi mau jadi kan bukan mau ya begitu jadi ketika pindah sekali dia Pak Rudi Jangan pergi. Manut, Mak. Sip. Tungaken putune yugane sing sae-sae. Nggih. kayak sangat lancar Tungane wong tuwa ning sing sae. Pak Nasor langsung buat itu tak bikinkan sekali mewakili istrinya itu dari satu bahasanya sudah berlaku berpindah diri sendiri dan mewakili istri. Monggo. Pak Kador tantangan di kayak jempol namanya belajar. Anu Pak, langsung satu pin. Satu pin. Nah. Saya hidup kubur, hidup rodeo. Hafal ya Pak. Namun Pak dia sih yang E-nya yang mesti Ini bagusnya apa? Tapi kemarin harusnya tanda tangannya sama. AN. Loh, ini tanda tangannya sama. Udah sama. Sama. Nggak mungkin tanda tangannya Tapi AN. AN. Makanya kok asal. Dan karena kalau gini kan orang yang adil jadi adil. Iya. Izin Pak kami tua. Oh, nggih. Nggih, pertanyaan khusus. Pak Kapituwo, saya sampaikan bahwa berkaitan permasalahan peralihan hak atas tanah rumah Bekasi Atin pada Pak Kartono akibat dari supportan utang antara kami tentunya Bekasi Atin dengan istrinya Pak Kartono
kita selesaikan hari ini secara perdamaian. Dalam hal ini, perdamaian ini kewajibannya Karim utang piutang kepada Bu kepada Bu Nini juga harus diselesaikan. Nanti dalam perjalanannya akan ada peralihan kembali atas nama dari Pak Tasono kepada atas nama Bu Kasiatin kembali. Nah, pembayarannya untuk tahap pertama nilai utangnya 70 juta, pembayaran pertama 25 juta. 25 juta itu kita bayarkan hari Senin. Kemudian hari Senin itu dari Pak Tarsono menyerahkan sertifikatnya dititipkan di kantor notaris Pak Yosi. Nanti pada angsuran kelima atau 30% nanti sudah dibalik nama kembali menjadi atas nama Bu Kasiatin. Kewajibannya Karim tolong dibantu diingatkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 harus membayar 5 juta sampai 9 kali. Itu kewajibannya. Nah, itu yang perlu saya minta tolong pada Pak Kepala, pada Pak Kasun melalui pada Pak Kepala melalui Pak Kasun seperti itu. Nah, ini tadi tanda tangannya harusnya Pak Giarto, tapi Pak Giarto ada acara, kami susulkan nanti ke Pak Lurah. Biar enak di sini ada stempelnya kepala desa. Jadi kan mewakili dalam hal ini apa yang menjadi kesepakatannya sudah saya sampaikan ke jenengan. Terus jangka waktunya berapa? 10 kali Pak. 10 kali atau 10 bulan. Oh, 10 bulan. Oke, 10 kali atau 10 bulan. Mulai 25 Pak. yang pertama 25, berikutnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ngaten 10 kali. Ngaten nggih. Mungkin lek angsuran pengen gangsal langsung dibalik nama kembali ke atas nama Bu Kasiatin. Tapi misalnya sak darene 5 kali angsuran dugi Karim sak keluarga Angsal Arto badhe dilunasi ya juga kita uruskan balik namanya. Balik namanya tanpa dibebani biaya atau digratiskan oleh Pak notarisnya. Kecuali pajak yang mengikat. Mengikat oleh pajaknya ini mengikat. Pajak harus kami yang bayar. Bagaimana Bu? Untuk pajaknya apa pihak kami yang harus bayar? Jadi pajak itu kan ada pajak penjualan mobil. Nanti kita bikin serendah mungkin lah. Diturunkan sedikit aja pajaknya nanti. Ya bisa. Gak bisa lagi Pak. Tidak bisa. Kemarin ke sana Sudah ada. Kita berapa pajaknya? 5 juta dan 4 juta, 9 juta. 9 juta. 9 juta maksudnya. 9 juta. Bagi pengalaman dua. kemarin saya ke sana Pak. Pajaknya dibagi dua 9 juta. Terus itu aja nggak usah. Pengalaman kemarin saya ke sana ke Dinas Pendapatan, jadi kalau 75 itu berarti diambil 60 dulu. Hanya 15 itu kena 5%. Itu jadi saya kemarin ke Dinas Pendapatan. Pak Lebe di kelompok no ketemu 9 juta dibagi loro ngoten mawon. Mungkin nggak sampai Pak. Kalau 15 kalau 5%. Nggih. Tapi kembali lagi di sana punya patokan harga sendiri. Lah. Punya patokan harga sendiri. Sebelumnya kan sudah ada jual beli juga. Nanti pajaknya nanti sambil kita anukan nanti pajaknya. Tapi yang penting proses peralihan kembali AKGB kembali menjadi sertifikat itu tidak ada biaya notaris, hanya pajak. Pajak itu melekat kepada setiap warga negara. Nanti lihat pajaknya betul asal Pak notaris kan bayari, sopon malih pengacara betul asal. Tapi sama jelas Bu Pak. Jelas. Oke, kalau jelas kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Monggo sareng-sareng perjanjian ini kita taati, kita jalankan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Oke, niat kita perdamaian ini semuanya dengan itikat baik. Oke, semuanya perdamaian ini didasari dengan landasan itikat baik. Orang menang-menangan, orang saling menyalahkan. Ngaten nggih. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.